erupsi Merapi tahun 2010, khususnya yang tanggal 5 November yang terjadi tengah malam. Ya suasananya memang cukup mencekam, menakutkan. Dek, kita mau ke mana? Kita mau ke Merapi. Pokoknya perjalanan Book Out Nena hari ini pasti banyak banget keseruan, Benar banget. banyak euforia, Banyak sejarah. banyak sejarah. Ini tuh kali ketiga kan? Kali ketiga kita bareng, tapi ini kali pertama kita ngonten bareng dan konten penelusuran bareng di sini. Penelusuran bareng. Misalkan ini Pak, dari yang pernah Bapak alami selama Bapak jadi driver di kawasan sini, dan Bapak kan udah lama banget ya. Bunker ini kan penuh mitosnya, penuh dengan misteri-misteri yang seperti kita ketahui di cerita masyarakat banyak. Tapi yang pernah Bapak alami seperti apa? Ya, intinya kalau di bunker itu emang para pengunjungnya emang tidak boleh ngomong sembarangan. Oh, jadi di sini nggak boleh ngomong Iya. kotor, ngomong kasar gitu ya? Karena banyak juga ya pengunjung yang seperti itu dan terjadi mungkin serupa. Perkenalkan, nama saya Srianto, tapi terkenalnya dengan inisial Rian, asal kampung dari Dusun Petung, Desa Keboharjo, Kecamatan Cangkringan. Menjelang sisa erupsi Merapi, tentunya dengan perkembangan untuk menjelang erupsi Merapi tahun 2010 memang beda aja untuk dengan tanda-tanda atau perkembangan erupsi Merapi tahun 2006. Bisa dibilang untuk gejala erupsi Merapi tahun 2010 ini memang sangat cepat, otomatis dengan status Merapi kenaikannya sangat cepat pula. Makanya dengan kecepatan status dengan gejalanya sangat cepat untuk korban erupsi Merapi, biarpun istilahnya sudah dihimbau dari pemerintah warga ini untuk mengungsi atau turun, namun tidak bisa dipungkiri korbannya memang cukup banyak juga ya untuk tahun 2010. Dan untuk saat pas hari H atau puncak letusan erupsi Merapi tahun 2010, khususnya yang tanggal 5 November tahun 2010 yang terjadi tengah malam, ya suasananya memang cukup mencekam, menakutkan, banyak kepanikan warga karena ya itu tadi gejala perkembangan erupsi Merapi itu sangat cepat. Nah, kalau untuk 2006 istilahnya sangat lama,
antara gejala dan kejadian letusan itu sangat lama. Contohnya begini, untuk tahun 2006 dari gejala itu hampir setengah tahun, 6 bulan. Tapi kalau untuk 2010 ini sangat cepat, kira-kira cuma setengah bulan atau bahkan nggak nyampe 1 bulan. Mbah Marijan sendiri menghimbau untuk turun atau mengungsi. Gitu, itu istilahnya juga sebagai tugas dan kewajiban Mbah Marijan sebagai juru kunci, juga mendapat utamanya adalah mandat dari keraton atau Sri Sultan di Yogyakarta ataupun dari segi pemerintah secara nasional sendiri. Mbah Marijan sudah proaktif, intinya itu sudah menghimbau kepada warga dan tetangganya, bahkan untuk keluarganya sendiri untuk mengungsi. Oke, kita udah di depan bunker ya Mbak ya, yang dimana ada 2 korban di dalam, yang di dalamnya di sini. Dan memang ada batu juga di dalam, itu batu apa Mas? Batu yang lahar dari Merapi Tuh. mengeras di situ. Jadi lahar dari Merapi mengeras di situ, dan batunya gede dek. Batunya gede di dalam. Jadi bayangin aja lava itu sampai sana dan akhirnya mengeras dan menjadi batu dari dalam. Berarti posisi bangunan itu, bangunan yang pernah dibikin jadi bunker itu hancur, Pak? Kalau untuk bangunan sendiri nggak hancur, cuman bunkernya tertimbun. Oh, bunkernya tertimbun oleh air panas. Materialnya masuk ke dalam. Berisik Mbak di telinga saya. Iya. Gitu ya. Catering gitu ya. Langsung. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam. Boleh? Nah ini Pak, kita udah di dalam bunker. Memang ada kelelawar ya Pak ya? Ini, jadi ini dari sini ke sini. Heeh. Oh, Kalau bisa jadi menghantar panas gitu. Menghantar panas karena awan-awan sendiri di panas kurang lebih 600 derajat. lihat Dede nangis. Jadi loading. Ada yang mau disampaikan keluarga mungkin masih nunggu di sini ya. Ya mungkin kalau misalkan kalian melihat yang kita lihat saat ini, memang 2 relawan yang masuk ke dalam dengan tujuan untuk melindungi diri. Terus waktu itu kondisi semua sudah gelap, mereka berusaha buat nutup pintu, tapi mereka emang nggak bisa diselamatkan. Dan Ada yang kalau berusaha lari ke kamar mandi karena memang niatnya mereka berdua ke sini untuk berlindung gitu. Karena secara logika di bunker ini kan harusnya aman ya. Tapi ternyata seperti ibaratnya masuk ke sini tuh malah jadi nggak bisa keluar lagi. ya karena gambarannya semuanya di sini udah gelap, sudah panas, dan kalau misalkan bisa divisualisasikan jasadnya ya sudah. Jadi di telinga itu ini dikasih suara burung. Itu tuh yang jadi kayak mundur lagi lorong waktu saat kejadian 2010 kalau nggak salah, itu kayak gitu, dan dikasih rasanya mereka berdua itu jantungnya berdegup kencang. Jadi kayak ingin berlindung tetapi kok begini, mau keluar juga nggak mungkin kayak gitu. Dan ini sosok yang memang salah satu dari mereka dan masih menunggu, bukan menunggu, ya menunggu saatnya ya. Iya. Udah ya, kita udah bantu cerita ya. Nanti juga kita doain. Ya. Iya. Aku boleh minta air. Jadi itu kayak ada gambaran gimana paniknya mereka. Memang sudah nggak ada pilihan lain, karena keluar pun sudah nggak mungkin. Mereka di dalam pun sebenarnya mereka sadar mereka bakal
seperti itu. Tapi memang sudah tidak ada pilihan lain. Di saat detik-detik berusaha menutup pintu, justru Itu yang satu kan Ya. berusaha menutup pintu, jadi kenanya di dekat pintu. Yang satu berusaha untuk Dan di tidur kamar di mandi. toilet. dan material ini masuk akhirnya, dan ada beberapa lagi kayak 2 korban yang belum ditemukan, yang berusaha untuk menceritakan, tapi bukannya aku tidak mengizinkan badanku untuk menjadi mediator, tapi memang aku kayaknya nggak kuat gitu, karena energinya untuk saat ini aja udah luar biasa gitu. Jadi Karena ketika masuk itu kan ngasih semuanya, memori, Iya. visual, dan rasa. Jadi kalau saya bilang, saya mohon maaf sekali-kali ini nggak bisa jadi mediator buat kalian, tapi kita udah berusaha untuk menceritakan apa yang kalian rasakan. Nanti saya dan tim dan kita semua pasti mendoakan yang terbaik buat kalian, itu aja. Mungkin kita bisa pindah. Mana-mana. Ya aku juga udah nggak nyaman di sini. Aman kok. Jangan ngapain yang Saya sudah menunggu di sini lama. Jangan ditinggal. Saya di sini menunggu. Minta tisu. Jangan diabaikan, terlalu banyak manusia yang tidak menghiraukan adanya saya di sini. Bumi Nusantara ini akan terus mulia apabila manungsane iku sadar jaga lan semesta iki ya ojo lali alam semesta iki kanggomu nita lemah. Ojo lali manungsa iku ita lembah kudu njaga alam semesta. Ojo nganti taun iku kembali berulang, yen manungsa-manungsane padha lali ya nduk. Kowe tak titipi pesen ya, yen manungsane padha lali mangko 2010 iso terulang maneh. Ojo nganti kowe sing padha krungu atine kudu mbok buka, kudu resik buka kowe sing iso menyampaikan ning manungsa khususé sing urip saka Maha Guru Merapi.
Terima kasih. Jadi kalau misalkan aku bisa sampai, walaupun aku nggak ngerti arti dari apa yang dikatakan tadi, tapi kayak udah cukup menggambarkan kenapa bumi itu sekarang itu makin kayaknya udah capek ngelihat kelakuan manusia di luar sana, dan kayak kalian lupa sama pencipta kalian sendiri. Maka ini tuh pesan buat kalian. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sepopularitas apapun nama kita, sebanyak apapun harta kita, kita tetap gak boleh lupa sama pencipta dan alamnya. Sudah banyak banget korban-korban di tempat ini yang mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka kena imbasnya karena dosa-dosa orang di luar sana. Jadi kita semua diingatkan sebagai manusia, selama masih kaki menginjak tanah, itu ada kalanya kita tidak boleh lupa diri, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh terbuai dengan apa yang kita miliki sekarang, tetapi kita harus ingat siapa kita, dari mana kita, dan untuk apa kita ada di sini, untuk apa kita hidup, dan kita juga hidup tidak sendirian. Ada makhluk yang lain, makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kita saling berdampingan, kita juga hidup pasti juga saling membutuhkan dengan manusia maupun dengan alam semesta. Jadi jangan jadi manusia yang serakah, maaf, jadi jangan jadi manusia yang serakah, egois, memikirkan diri sendiri, sehingga kita lupa dengan apa hakikatnya manusia itu terlahir, dengan apa seharusnya kita mengemban amanah dengan alam semesta ini. Kira-kira seperti itu inti yang ingin disampaikan. Jika ada mungkin satu pesan yang aku dapat, semuanya itu jika kita tahu tentang alam, kita kembali ke alam, kita mengenal apa yang ada alam seisinya di sini, dan kita dekat dengan pencipta, maka semua akan mendukung kita jika itu jalannya untuk kebaikan. Pastinya alam pasti akan mendukung apapun yang kita lakukan jika kita melakukan sesuatu hal yang baik dan selalu ingat atas pencipta. Itu sih, Mbak. Karena mungkin di setiap perjalanan kita pastinya ada sepuh-sepuh yang selalu memberikan nasihat terhadap kita. Terkadang kita suka lupa apa nasihat itu, dan sekarang mungkin diingatkan kembali siapa kita. Dan kita ini tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah, dan di dalam tubuh kita adanya alam semesta di dalam tubuh kita. Dan banyak elemen-elemen yang ada di dalam tubuh kita, baik udara, api, tanah, semua ada di dalam tubuh kita. Jadi untuk apa kita meninggikan diri kita kalau kita akan kembali terhadap alam juga.